Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fitriza, SMSI, pada video pembelajaran ya atau pertemuan yang ke-12 ya untuk mata kuliah Ekonomi Mikro 2 pada Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini atau video pembelajaran ke-12 ini kita akan menceritakan bagaimana tentang externalities and public goods. Nah, kenapa externalities dan public goods ini adalah faktor luar yang mempengaruhi ya dalam sebuah pasar nantinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita lihat apa sih pengertian dari externalities tersebut. Nah, lalu apa dengan hubungannya dengan externalities itu dengan properti atau kekayaan hak properti, dan yang terakhir kita juga ceritakan tentang bagaimana public good itu bekerja ya. Nah, externalities ya. Externalities is action by either producer or consumer which affects other producers or consumer but is not announced for in the market price. Jadi sebuah tindakan ya yang dilakukan baik dari sisi produser atau konsumer ya yang akan mengakibatkan si produser atau konsumer ini ya yang akan mengakibatkan dari sisi produser konsumen tersebut ya dari sisi outputnya, dari sisi penjualan atau pembeliannya, tapi tidak terhitung ya dari si harga ya, harga pasarnya ya. Jadi banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi si harga pasar tersebut ya. Kisahnya begitu. Nah, bentuknya apa aja? Ada marginal external cost sama marginal social cost. Nah, marginal social external cost itu adalah ketika ya increase in cost imposed externally as one or more frame increase output by one unit. Jadi tapi ini tidak diongkon ya. Jadi ketika baik si produser ini ya secara externally menambah si outputnya ya dari satu unit, sedangkan marginal social cost itu adalah sum of the marginal cost of the production of the marginal external cost. Jadi penyumbangnya dari si margin dari productionnya tersebut ya yang mengakibatkan dari perubahan si marginal external cost-nya. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan bahas di kelas nantinya. Nah, berikut ya bentuk bagaimana si externalities tersebut terjadi ya. Di sini ada kasus dari the cost and benefit sulfur dioxide emission ya. Nah, jadi sulfur dioxide emission ini adalah bentuk faktor externalities yang terjadi dalam sebuah produksi bahan bakar ya gitu ya, sulfur dioxide emission tersebut. Nah, deficient sulfur dioxide concentration equates the marginal absent cost to the marginal external cost. Here the marginal absent cost curve ya, yang di warna pink itu ya. Jadi itu adalah bentuk dari si peningkatan si externalities tersebut. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas di kelas nantinya bagaimana si externalities itu terjadi ya pada sebuah pasar. Oke, next. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan property rights ya, externalities tersebut. Nah, apa sih property rights tersebut? Ya, property rights tersebut adalah legal rules stating what people of firms may do with their property. Jadi hak seseorang dalam menggunakan si propertinya gitu secara legal. Nah, sehingga akan muncul yang namanya istilah bargaining of economic efficiency. Nah, ini terjadi economic efficiency ya akan tercipta, can be achieved without the government intervention when the externalities affects the relatively few parties and when the property rights are well specified ya. Jadi di sini ada bagaimana sih dari property right tersebut ya untuk mempertahankan dirinya ya. Dari di sini ada sisi non corporation ya. Bagaimana sih factory ya itu mengalokasikan si hak kekayaan propertinya. Nah, dari tersebut akan kita temukan istilah yang namanya Coase theorem ya. Coase theorem ini muncul ketika principle that when the parties can bargain without the cost and their mutual advantage ya. Ketika cost sama advantage mereka itu tidak muncul, jadi mereka bisa menggunakan si Coase theorem tersebut. So the resulting outcome will be efficient regardless the how property rights are specified ya. Tergantung dengan gimana spesifikasi dari si properti mereka tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas mungkin di kelas nantinya. Nah, lalu
si property rights ini juga akan mengakibatkan adanya costly bargaining ya, atau dari sisi the role of persuasive behavior dari si pemilik properti tersebut. Bargaining can be time consuming and costly, especially when the property rights are not clearly specified. Jadi kalau property rights yang tidak terspesifikasi secara jelas, maka akan menimbulkan biaya-biaya tambahannya, sehingga bargainingnya tidak bisa terjadi. Bargaining can be breakdown when the communication and monitoring are costless if the both parties believe they can obtain larger gains. And the other problems arise when the many parties are involved. Ya, jadi salah satu bentuk si property right ini adalah dengan costly bargaining tersebut, atau dengan yang berikutnya ada legal solution ya, untuk property rights yang damage ya, rusak. A suit for damage and limits a need for bargaining because it specifies the consequence of the party's choice, giving the party is harm the right to recover damage from the injuring party, ensure an efficient outcome ya. And ini jadi when the information is imperfect ya, however suing for damage may lead to inefficient outcome. Nah, jadi ini ada kaitan lagi ya legal solution tersebut dengan si asymmetric information yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bagaimana apabila si yang pemilik properti ini ya tidak bisa bargaining dan dia memberikan informasi yang tidak tepat ya, sehingga memunculkan yang namanya suing for damage tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas di kelas nantinya. Nah, yang terakhir adalah kita kenal yang namanya public goods. Public goods itu adalah apa ya? Public goods itu adalah non-exclusive and non-arrival goods ya. Ketika the marginal cost-nya provision to an additional consumer is zero and the people cannot be excluded from consuming it. Jadi adalah barang-barang yang barang-barang publik yang biasa kita gunakan. Nah, terbagi dua juga, ada yang non-rival goods sama non-exclusive goods. Non-rival goods itu adalah goods for which marginal cost is provision to an additional consumer is zero. Sedangkan non-exclusive goods itu adalah good that people cannot be excluded from consuming so that it's difficult or impossible to charge for its use ya. Jadi ada dua ya bentuknya ya, ada non-rival sama non-eksklusif ya. Nah, untuk lebih jelasnya memberikan contohnya bagaimana nanti kita akan bahas di kelas nantinya. Nah, namun di public good ini ya, adanya public good ini bisa juga akan menyebabkan yang namanya terjadinya market failure. Nah, ketika apa? Ketika adanya terjadi free rider. Free rider itu apa? Adalah consumer or producer who does not pay for non-exclusive good ya in expectation that others will ya. Nah, di sini free riders itu adalah contohnya, ada kasus ini ada demand for clean air ya, bagaimana seseorang membutuhkan ya udara yang sangat bersih. Nah, free ridernya di sini apa? Adalah contohnya adalah polusi udara. Nah, ini salah satu bentuknya, mungkin kita akan bahas lebih detailnya di kelas nantinya. Next. Oke, mungkin itu saja untuk video pembelajaran dari saya, dan tidak lupa saya ingatkan lagi untuk referensi yang bisa kalian gunakan pada materi mikroekonomi 2 ini ya. Silakan dibaca bukunya baik dari Imanki ataupun Robert Pindik ya. Nicholson itu adalah sangat relate dengan mata kuliah kita pada semester ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Saya Uja Fidriza, SEMSI, mohon pamit, dan sampai jumpa lagi untuk video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.